rekan wartawan sampaikan ini karena rumah sakit Imam Mukhtar ini, ya kan, karena kebenangan provinsi. Ya. Sekarang hari ini ada lagi 9 pasien mau masuk. Ya. Ruang isolasi penuh. Sekarang sudah ada 9 dan mau masuk lagi hari ini 9. Kapasitasnya berapa, Pak? Ya, cuma 9 yang ada. Nah, kita butuh ruangan. Nah, butuh ruangan itu ada di rumah sakit Imam Mukhtar itu ruangan TAT, ruang paru. Ini mau dijadikan ruang isolasi. Bisa ditambah untuk 10 orang lagi. Ini baru hari ini 9. Kalau besok tambah 10 gimana ini? Kan persoalan bagi kita. Sementara rumah sakit Imam Mukhtar sudah ditunjuk adalah rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Kendala kedua, APD. APD kita ini seluruh rumah sakit kosong. Bagaimana tenaga dokter, tenaga medis kita mau bekerja tanpa melindungi diri mereka, ya kan? Nah, diminta ke Padang itu pun kurang-kurang, tidak cukup, ya kan? Yang kita di pemerintah daerah siap untuk itu, dan kalau ada orang menjual kami siap beli, kami siap mengibahkan kepada rumah sakit yang ada. Contoh sekarang tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit Imam Mukhtar itu hanya memakai plastik biasa. Ini sangat berbahaya bagi mereka. Nah, pada hari ini saya perintahkan Dinas Kesehatan membeli mantel hujan dibahkan. Itu sementara dulu. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup itu. Nah, ini yang membuat hanya adalah Surabaya. Dan kita sudah mengorder dan sampai sekarang pun belum dapat. Ini kondisi kita. Termasuk adalah saya sudah melihat dan memantau dan meminta data. Mulai pada hari ini, seluruh pegawai negeri sipil yang hamil saya rumahkan. Pegawai negeri sipil 53 orang saya rumahkan. Karena ini sangat membahayakan. Jangan korban ibu saja dan anak pun bisa korban. Saya sudah berkonsultasi dengan dokter-dokter kandungan yang ada di Bukit Tinggi. Terima kasih juga termasuk Dr. Freeman Abdullah, ya kan? Dan mulai besok saya rumahkan. 14 hari saya rumahkan. 14 hari mulai besok, dan ini pun nanti kita lihat kondisi yang ada. Dan juga sampai pada hari ke-6 kami tetap melakukan penyemprotan. Tadi juga saya masuk minta ke dokter-dokter yang ada. Dokter juga menyarankan kepada kita supaya termasuk WC pun tolong disemprot Pak Wali katanya. Semua akan tetap kita lakukan ke perumahan-perumahan segala macam. Termasuk juga ada beberapa orang pasien lari. Ini pun ada beberapa data yang belum dapat, yang dapat sudah ada, ya kan? Dan ini pun tentu juga jadi masalah bagi kita. Lari di mana? Dari rumah sakit. Cuman kita mau memindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang satu lagi ke Imam Mukhtar, dia lari. Nah, harus kita cari. Yang jadi persoalan, ini contoh nih. Pak Kajari tadi sudah bicara. Banyak orang kita di Malaysia akan pulang. Ternyata di Kapau sudah ada beberapa keluarga dari Malaysia pulang. Ini belum terpantau, ya kan? Belum ada tindakan. Seharusnya kan dilakukan pemeriksaan, ya kan? Dipantau terus. Daerah ini termasuk daerah pandemi. Nah, ini baru sebagian. Nanti kalau berketerusan ini kan jadi masalah bagi kita semua ini, ya kan? Jadi inilah kita semua ini kita tidak melimpahkan tanggung jawab dokter, tanggung jawab masyarakat tidak. Ini tanggung jawab kita bersama. Dalam rangka bagaimana kejujuran kita semua masyarakat untuk kiranya melaporkan daripada masyarakat yang datang di daerah pandemi. Jangan disepelekan, ini sangat berbahaya. Sudah sekian orang dokter sendiri yang menangani, dia meninggal. Coba bayangkan, dokter sendiri. Ini kita lihat secara nasional pertumbuhannya cepat. Kemarin sudah lebih 500 lebih. Yang meninggal 36, tidak tahu kita diumumkan nanti sore. Bertambah terus. Ini dalam waktu baru 2 minggu. Virus ini sesuai dengan kita ini berbulan-bulan akan terjadi di kita ini. Jadi memang kita di pemerintah dengan Prokopimda sangat serius mempermasalahan ini. Jangan sudah terjadi kita menyesal. Jadi tidak ada lagi ini tanggung jawab dokter dan rumah sakit, tidak. Semua kita bertanggung jawab soal ini. Saya sudah putuskan tadi SK 4 turunkan, bubarkan. Suruh pulang, akan dibubarkan. Pedagang-pedagang kuliner yang sepanjang jalan itu gimana, Pak? Ya nanti begini, kita lihat kondisinya. Kalau memang dia makan ya silakan. Tapi kalau untuk berkumpul-kumpul, duduk-duduk, ya segala tidak dibolehkan lagi. Mulai nanti malam kita akan bubarkan kalau ada kegiatan-kegiatan, tidak boleh lagi. Coba bayangkan tagline Amerika apa sekarang? Mau hidup di rumah, mau mati keluar. Coba bayangkan. Italia aja 500 satu hari meninggal.
kini kesadaran masyarakat, dan saya pun sudah putuskan tadi kita akan membuat stabilizer itu akan kita taruh di jalan-jalan atau di pasar. Saya perintah Dinas Kesehatan dengan PU nanti bisa cuci tangan masyarakat kita di mana lewat. Ini pun kita lakukan. Nah, mulai besok akan dikerjakan itu, ya kan? Nah, masker nanti insya Allah saya sudah minta 15.000 ke Surabaya, sampai sekarang belum dapat. Kita ada punya stok sedikit di Dinas Kesehatan, kita bagi-bagi. Kita menganjurkan orang dagang-dagang di pasar itu pun terus pakai masker harusnya. Saya anjurkan soal masker, silahkan bikin masker di rumah pakai kain, ya, dan itu bisa dicuci. Nah, jadi dibikin, tadi sudah tanya sama dokter, kalau kita kekurangan masker, bikin dengan kain, ya, dengan kain itu pun bisa dicuci. Yang harus kita betul-betul untuk menangani ini, dan langkah-langkah kita di pemerintah untuk mengantisipasi, memutus mata-mata rantai ini, gitu. Dan alat pemeriksaan positif dan negatif pun kan baru sampai di Jakarta dari pemerintah. Kita pun sudah minta, Pak, itu barangkali dulu ya. Tanggapan Ombudsman Sumatera Barat mengingat kepada pemerintah daerah untuk meliburkan juga para guru-guru, Pak, di sekolah. Ya begini, ya kita akan kaji, karena begini, guru-guru itu kan kalau dia di sekolah kan dia membagi tugas ke anak-anaknya, baik melalui WA dan segala macam, ya kan. Nah, kalau guru-guru ini kita rumahkan, tentu guru-guru yang ada tak bisa berkoordinasi dia. Siapa sudah kan tidak bisa berkoordinasi dia kan. Ini pun tentu kita, karena dia pegawai, ya kan harus masuk dulu. Orang dalam pengawasan ini sepertinya, misalnya saya dari Jakarta, berarti kan Jakarta itu kan daerah pandemi. Nah, berarti saya dalam pengawasan. Nah, pengawasan ini kan perlu dilakukan pengawasan, dicek kesehatan segala macam. Contoh, tukang yang ada di rumah sakit itu 126 orang. Kemarin kita cek suhunya, padanya apa segala macam, kita tanya batu apa tidak, ya kan? Itu tidak ada masalah. Tapi kita cek lagi nanti. Mungkin di saat itu dia sehat, kan bisa jadi terjadi dengan kondisi yang lain kan, karena masa inkubasi itu 14 hari. Nah, inilah semua, pokoknya saya pikir keterbukaan kita masyarakat lah, ya kan. Kalau ada yang sakit cepat kita tanggapi, dan kita pun sudah siapkan posko 24 jam, sudah siapkan ambulan, dan perlu juga kelengkapan lainnya, ya. Saya pikir kita pun harus berjarak 1 meter 2 meter. Tadi pun saya apel sesuai jarak 1 meter 2 meter. Itu himbauan. Pak Wali, terkait dengan kondisi RSAM yang ada sekarang ini sudah dilaporkan ke gubernur atau gimana, Pak Wali? Ya, kondisi yang kan rapat kita sekarang ini, nanti saya akan telepon. Telepon, dan juga Direktur Rumah Sakit Muhammad lagi rapat di Padang. So, sebelumnya sudah saya laporkan, kami minta tambah ruangan. Karena ruangan yang isolasi yang ada itu tidak cukup. Hari ini kata dokter Dedi 9 orang lagi mau masuk. Gimana cara, Pak Wali? Ngeri dah itu. Apakah kita biarkan terkapar begitu? Sedangkan sudah meninggal pun tidak bisa keluarga dari jauh menginginkan saya, dan itu pun tidak dimandikan. Oke. Yang ada saat ini ada berapa, Pak? Yang di dalam sekarang 9 ya. Contoh Sumatera Barat 29, yang baru keluar hasil 6. 9 itu dari mana aja, Pak? Warga kota 5. Yang 5 sekarang warga kota Bukit Tinggi 5 orang, 4 orang dari, ada kiriman dari Padang 1 pasien ya, karena Padang penuh. Ada dari Agam. Itu kondisinya. Perlu kita ini. Itu ya, tolong wartawan imbauan ini. Pola hidup bersih bagaimana? Sampai di anak-anak di orang sana mengaku. So, lawan virus tidak nampak gitu. Makanya penyemprotan itu sering dilakukan. Kalau di ruang dia 9 jam. Nah, kita semprot sekarang, mungkin dia mati atau pergi. Tapi besok harus disemprot balik. Ya kan? Ini bukan main-main gitu kan? Bukan kita enggak. Kita memang sangat fokus dan harus siap di daerah untuk mempersiapkan kejadian seperti itu. So, virus ini menurut profesor ahli yang biologi itu berbulan. Akan terjadi ribuan, akan terjadi di seluruh Indonesia ini. Kita berharap negatif kan. Tapi bagaimana yang datang dari luar, datang dari ini segala macam. Itu ada lagi dari Binjai, benar apa tidak isu-isunya kan. Jadi kita kalau kita apa-apa kan. Jadi semuanya kita fokus.